kita, yuk kita berikan senyum pepsoden kita. Kita mau katakan shalom, kamu luar biasa. Shalom, kamu luar biasa. Haleluya. Yes. Sebelum mulai, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi kami ucapkan kepada Engkau Bapa. Tidak hentinya kami mau bersyukur terus kepada Engkau atas rahmat-Mu yang baru setiap pagi Tuhan. Kami saat bersyukur juga atas hidup, nafas yang Kau berikan kepada kami secara gratis ini. Biarlah sekarang kami mau datang untuk ke dalam rumah-Mu Tuhan, biar kami boleh masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kami Tuhan kepada Engkau. Kiranya semuanya yang kami lakukan ini boleh berkenan Tuhan di hati-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, haleluya. Sebab bukan dengan kehebatan atau kekuatan kita, tapi semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus yang menjamah hidup kita dan memimpin langkah kita. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yeay. Sama-sama kita mau katakan, bukan dengan kuat Tuhan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Kita mau lewati badai, lewati badai tak ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Mari semua lebih lagi kita mau katakan, oh Tuhan, karena kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan yang menyanggupi kami, yang memampukan kami semua. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Oh, lewati badai tak ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Mari semua katakan, Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Mari Gregorio. Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Engkaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Engkaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, Sebab amin. hanya Tuhan yang menjadi Raja bagi kita semua, amin. Amin. Untuk dari saat ini sampai selama-lama, because Yes. He are our King of Majesty. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang bersama-sama. King of Majesty, katakan. You know that I love you. You know that I want you. Know so much more than I have before. Haleluya. Because His word
nama-Mu Bapa. Dan kami merasa sangat amat bangga Bapa, karena kami boleh mengenal Engkau dan Engkau memilih kami Tuhan. Sekarang tiba saatnya Bapa, kami mau menyelam lebih dalam lagi Tuhan dalam penyembahan kami. Sebab kami mau Engkau tersentuh hati kami Tuhan. Ubah hidup kami, perbaharui hidup kami Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran-Mu, menjadi hidup yang baru Tuhan, menjadi manusia yang lebih dan lebih lagi untuk menyembah dan menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari Tuhan, betapa aku menyadari, sebab di dalam hidup kami ini, Di dalam hidupku ini, sebab Kamu yang selalu memberikan rancangan terbaik bagi kami Kau Tuhan. selalu memberi Sebab karena kasih-Mu yang begitu besar kepada rancangan kami Yesus. terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi Bapa. Sebab kami yakin pernah sendiri kami tidak pernah sendiri Tuhan. jalani hidup ini, Sebab Kau selalu menyertai kami. selalu menyertai. Tuhan, Betapa ku menyadari di dalam hidupku Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari kita panggil doa Bapakku Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Engkau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Karamu Yesus, karena perbuatanmu, karena rancanganmu Tuhan, selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur buat pekerjaan tangan-Mu Tuhan, atas hidup kami, atas keluarga kami, atas usaha kami. Oh terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Yesus, teramat baik Tuhan. Yes Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. I will sing, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Kami bersyukur atas pagi yang begitu indah Engkau berikan pada kami, dan kini tiba saatnya kami mau menyambut firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, dan buka roh kami Tuhan, untuk terus Engkau tabur lebih dahsyat lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Jemaat GBI Gregorio yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, pagi hari ini ada penyertaan Tuhan yang luar biasa mengalir pada hidup setiap kita dan keluarga kita dimanapun kita berada.
Ada kesetiaan dan kebaikan yang terus-menerus Tuhan sediakan buat kita semua. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pagi yang luar biasa ini Bapa. Di awal minggu bulan September ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup setiap kami Bapa. Kami rasakan kebaikan-Mu dari bulan lepas bulan Tuhan. Kami rasakan kesetiaan-Mu Tuhan yang menjaga setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan di bulan September ini Tuhan, sepanjang bulan ini Tuhan, ada berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau dengarkan sabda-Mu Tuhan, Kau yang berkati Tuhan. Biarlah dari awal hingga akhirnya, firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah di hidup setiap kita semua. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Judul khotbah saya pada pagi hari ini di minggu pertama September adalah semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya kita bisa ada hari ini di bulan September ini. Kita semua dalam keadaan baik-baik, kita semua dalam keadaan sehat, sanak saudara kita semua dalam keadaan sehat. Kita percaya ini semua karena kemurahan, kesetiaan, dan karena kasih karunia Tuhan. Ada amin, saudara-saudara? Ya, kiri kanan kita, keluarga kita lihat anak kita makin gemuk, suami kita, istri kita baik-baik saja, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Zakaria pasal yang keempat ayat yang keenam. Kita mau baca firman Tuhan. Zakaria pasal yang keempat ayat yang keenam, demikianlah firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, kata Zakaria, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan karena keperkasaan dan bukan karena kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Semua kita hari ini didapatkan dalam keadaan baik, sehat, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita mau sama-sama katakan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan ada dari antara kita yang bermegah diri. Jangan ada dari kita bilang, oh saya hebat, saya pintar. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu pemberian. Kasih karunia itu adalah pemberian. Adalah hadiah yang diberikan cuma-cuma dari Bapa di surga kepada kita. Kita gak perlu bayar apa-apa. Kita hanya diberikan kasih karunia kepada Tuhan. Dan siapapun dari antara kita yang menyambut kasih karunia itu, kita semua adalah anak-anak yang penuh dengan kemenangan daripada Tuhan. Ya, saya percaya kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Dan kita harus terima kasih karunia itu. Ibaratnya seperti begini, kalau kita sedang ada dalam lumpur hisap, bagaimanapun kita goyang, kalau kita sudah masuk ke dalam lumpur hisap, ke dalam pasir hisap, kita mau goyang sekuat tenaga, kita mau meraih permukaan. Semakin kita goyang, semakin kita tenggelam. Kasih karunia itu adalah ketika Tuhan kasih tangannya sini. Kasih karunia itu ketika kita sedang dalam lumpur hisap, ada orang di luar lumpur hisap itu berikan tangannya, ayo pegang tangan saya. Itu namanya kasih karunia. Itu namanya sebuah hadiah, sebuah cuma-cuma yang diberikan kepada kita. Ketika kita dalam lumpur hisap, kita sedang mau turun, semakin turun. Ada orang yang, ayo pegang tangan saya. Ada orang yang lempar tali, ayo pegang tali, saya mau tarik buat kamu. Itu adalah kasih karunia. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena keperkasaan kita. Semakin kita goyang, semakin kita masuk ke dalam. Kita butuh kasih karunia. Terlebih kita semua adalah orang yang berdosa. Kita sampai hari ini ada karena Kristus mau mati di kayu salib.
Itu adalah pemberian yang luar biasa. Firman Tuhan di Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan yang terbaik dari sorga. Bapa di sorga berikan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk menjadi pendamai. Untuk membuat kita hari ini bisa hidup. Kita bisa bersuka cita hari ini. Kita mau pandang salib Kristus. Karena Kristus mati. Karena Bapa berikan anaknya yang tunggal. Supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini, minggu pertama ini kita mau peringati dengan perjamuan kudus bahwa tubuh dan darah Kristus tercurah di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Oleh sebab itu setiap bulan, awal bulan kita memperingati tubuh dan darah Kristus. Supaya kita selalu ingat, supaya kita selalu mengerti bahwa pengorbanan Kristus untuk hidup kita. Membuat kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Maka sebab itu kita harus peringati itu semua. Semakin kita memperingati itu, semakin sering kita memperingati itu, kita harus semakin tahu bahwa bukan kuat gagah kita kalau kita ada sampai hari ini. Tapi karena pengorbanan Kristus, karena kasih karunia, Dia mau mati untuk kita semua. Dia mau menjadi yang sulung, mau menjadi domba yang terbaik, dikorbankan untuk setiap kita semua. Maka oleh sebab itu, kita semua beroleh hidup yang kekal. Kita di bumi hidup, dan kalau kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada kuasa salib Kristus, kita percaya kepada kebangkitannya. Setelah hidup ini, kita ada kehidupan kedua. Kita ada sorga yang menunggu di sana. Haleluya. Bukan kuat gagah kita. Kita semua berdosa. Kita semua manusia itu berdosa. Hukuman dosa, upah dosa adalah maut. Harusnya kita binasa. Nah, hari ini kita memperingati tubuh dan darah Kristus yang mengangkat kita dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Yang mengangkat kita dari maut menuju hidup. Dan Tuhan bilang bahwa pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang memberikanmu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bukan dengan kuat gagah kita, tapi semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 dan kita sambung ke ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, dan oleh apa? Oleh apa? Kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Halo? Oleh kasih karunia kita dibenarkan. Karena Yesus mau mati, kita dibenarkan. Dengan apa? Dengan cuma-cuma. Ini adalah kasih karunia, pemberian daripada Tuhan, gratis. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-27 kita mau lompat. Jika demikian, apakah dasarnya untuk kita bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Kasih karunia seperti saya tadi ilustrasikan. Kita masuk ke dalam lumpur. Ketika Tuhan bilang, ayo sini pegang tangan saya mau tarik kamu. Iman itu adalah bicara ketika kita mau menggapai tangan itu. Haleluya. Kalau ada orang sodorin tangan mau tolong kita tapi kita diem aja. Diem aja. Yang ada kita akan terus masuk ke dalam pasir itu. Iman itu bicara ketika ada orang yang mau tolongin kita. Ada yang mau, ayo sini pegang tangan saya. Kita mau raih tangan itu. Supaya kita ditarik keluar daripada lumpur kematian itu. Ada sebuah cerita. Ada sebuah rumah
Di rumah itu ada satu orang pemuda. Ceritanya daerah itu sedang banjir parah. Banjirnya tinggi sekali. Sudah sampai atap. Pemuda itu sudah berdiri di ambang atap. Di ambang rumah dia udah berdiri. Aduh, kalau air naik lagi udah dah game over. Dia gak selamat. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya gak mau mati di sini Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tiba-tiba ada sampan datang. Ayo Pak, lompat Pak. Gak mau, saya tunggu Tuhan. Dia gak mau, tunggu Tuhan. Karena sampannya juga goyang-goyang, takut tenggelam juga, sampan tinggalin dia. Dia berdoa lagi, Tuhan tolong saya Tuhan. Tiba-tiba ada sebuah kapal. Kapal yang lumayan besar mau tolong dia. Karena banjir udah tinggi sekali. Bentar lagi dia punya atap sudah hilang. Dan kalau atapnya udah hilang dia juga terbawa arus. Tiba-tiba ada kapal yang pakai mesin, speedboat gitu. Ayo Pak, lompat ke sini Pak. Nggak mau, saya tunggu pertolongan Tuhan. Pak, ini bahaya Pak. Bentar lagi Pak ke bawah arus Pak. Arusnya kencang sekali Pak. Enggak, saya punya iman. Saya mau tunggu Tuhan tolong saya. Lalu beberapa jam kemudian ada helikopter datang. Helikopter itu pakai pengeras suara bilang, Pak, ayo Pak, saya kirim tali Pak. Bapak kalau nggak naik ini kali Pak, udah nggak ada yang nolongin lagi Pak. Tenggelam pasti Pak. Dan orang itu bilang, oh saya berdoa, nanti Tuhan sendiri yang tolong saya. Bener aja, beberapa waktu kemudian air itu semakin tinggi dan dia pun hanyut ke bawah sungai dan dia pun mati. Lalu ketika dia mati, dia naik ke sorga. Sebelum naik ke sorga, dia ketemu dengan Bapa di sorga. Itu dia bilang, dia pas sampai di pengadilan tinggi sorga, dia bilang, dia marah-marah sama Tuhan. Tuhan kenapa gak tolong saya Tuhan? Saya berdoa 3 kali Tuhan gak tolong saya. Tuhan bilang, hei, saya bukannya gak tolong kamu. Itu yang kapal pertama kali sampan mau tolong kamu gak mau. Itu yang kapal speedboat yang ada mesinnya mau tolong kamu tetap gak mau. Waktu kamu tolong sama saya lagi, saya kasih helikopter, kamu juga gak mau berangkat. Salah sendiri. Dan akhirnya kamu sampai di sini. Artinya dia percaya sama Tuhan tapi dia gak punya iman sama Tuhan. Tuhan bisa tolong kita dari berbagai cara. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Ketika Tuhan mau tolong kita, ayo nak, pegang tangan saya nak. Iman itu bicara ketika kita mau ambil tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan penolong kita. Kita percaya Tuhan adalah jalan keluar kita. Kita percaya Tuhan itu adalah penolong setiap kita semua. Ya, itulah iman. Bukan berdasarkan perbuatan, tapi dengan iman kita mau percaya ya Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan hari ini yang punya iman kepada Tuhan. Badai boleh datang, krisis boleh datang. Anak Tuhan tidak pernah mundur daripada Tuhan. Katakan amin. Semakin ada masalah, iman semakin bangkit. Semakin ada masalah, iman semakin bangkit. Ibarat pisau, semakin diasah, semakin tajam. Ibarat emas semakin dimurnikan, semakin murni, luar biasa. Itulah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, iman adalah ketika Tuhan memberikan sesuatu dan kita menyambutnya. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepintaran kita dapat melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi kembali karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Handphone secanggih apapun, handphone semahal apapun, handphone sepintar apapun, kalau nggak ada yang namanya charger, itu handphone nggak ada gunanya. Tadinya handphone bisa dipakai buat ganjel pintu, kalau nggak ada charger. Oleh sebab itu perlu setiap kita perlu sumber tenaga, kita perlu sumber yang luar biasa, yaitu kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup setiap kita, sehingga hidup kita maksimal di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah diri. Tuhan gak suka begitu. Kita semua harus sadar. Sebab kasih karunia kita ada hari ini. Kita mau lihat kiri kanan, kita nonton streaming sama keluarga tercinta.
Itu semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan pada setiap kita. Amin. Ya. Itu semua karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan. Kita iman. Kita mau sambut pemberian Tuhan. Kita mau sambut tangan Tuhan. Kita mau sambut pertolongan Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita. Tetapi itu pemberian Allah. Kita mau ambil nggak pemberian itu? Kalau kita mau ambil pemberian itu, kita mau terima itu, kita maksimal di hadapan Tuhan. Semakin hari anak-anak Tuhan semakin diterpa masalah, semakin hebat, semakin tajam, semakin murni, semakin mahal, semakin dipandang indah. Amin. Ya. Nah, sekarang begini, apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita? Kalau kita sudah mengetahui bahwa apa yang hari ini kita miliki adalah kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Yang kita harus miliki yang pertama adalah kita mesti mengucap syukur. Respon kita, yang kita lakukan kalau kita sudah mengetahui bahwa kita semua hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita semua hidup karena kemurahan Tuhan. Kita semua hidup karena pengorbanan Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah yang pertama kita mesti mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena yang Tuhan sudah berikan lebih besar daripada apa yang kita minta. Yang kita minta mungkin A, B, C, D, E. Tapi tahukah engkau bahwa Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini. Itu lebih daripada apa yang kita minta. Mungkin kalau kita minta, Tuhan saya mau mobil. Tuhan saya mau proyek 100 juta. Hei, bukankah Tuhan kasih kepada kita lebih daripada mobil, lebih daripada uang 100 juta? Kehidupan kita, nafas hidup kita. Bagaimana Tuhan jaga keluarga kita. Bagaimana Tuhan jaga anak kita. Kadang-kadang saya heran sama orang yang naik motor. Udah bertahun-tahun naik motor, jatuh sekali dia bilang apa? Aduh, sial saya nih. Apes saya nih. Aduh, Tuhan kemana sih? Hei, engkau selamat bertahun-tahun, kau nggak jatuh, kau nggak ucap syukur sama Tuhan. Giliran jatuh sekali, kau salahin Tuhan. Kita bersungut-sungut. Tuhan di mana? Tuhan di mana? Tuhan di mana? Halo, yang Tuhan kasih kepada kita lebih daripada apa yang kita minta sebenarnya. Tuhan jaga anak-anak kita. Hari-hari ini banyak pandemi virus. Global seluruh dunia kena virus. Tapi hari ini keluarga kita. Kita sendiri, anak-anak kita semuanya Tuhan pelihara. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita sudah seharusnya ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Katakan amin. Ada ucapan terima kasih yang kita mau naikkan kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, meskipun masalah ada Tuhan. Aku bersyukur punya Allah yang hebat. Aku bersyukur punya Allah yang kuat. Aku bersyukur punya Allah yang tidak pernah mengecewakan. Untung kami masih bisa hidup, masih bisa sehat. Anak-anak kita tumbuh sehat. Suami kita, istri kita begitu setia menemani kita. Harus ada ucapan syukur. Haleluya. Halo, jemaat Tuhan, ada ucapan syukur. Ya, kita harus ada ucapan syukur. Firman Tuhan 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, dalam segala suka kita, dalam segala duka kita, dalam segala kesedihan kita, dalam segala kesenangan kita. Ketika kita berada di atas, ketika kita berada di bawah, apapun juga, segala apapun juga kita harus mengucap syukur. Yes, mengucap syukur. Bukan karena Tuhan, bukan karena supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mengucap syukur karena kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita udah dapat keselamatan. Tadinya kita binasa, kita sekarang hidup kekal. Itu pemberian Tuhan, mengucap syukurlah. Kalau hari ini kita bisa hidup, hari ini kita masih bisa ada sama keluarga kita. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, selalu ada hal baik yang Tuhan siapkan meski di tengah-tengah krisis. Selalu ada hal yang baik yang Tuhan siapkan meski di tengah-tengah krisis. Mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur.
mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan juga berkata dalam Yesaya pasal 38 ayat ke-18 sampai 19, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup katakan amin. Yang hidup, haleluya, amin. Yang hidup, tapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Kita hidup hari ini, kita bersukacita hari ini, minggu pagi ini, di awal September. Kita tahu pandemi dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Hari ini kita semua masih dalam keadaan baik. Kita semua masih hidup. Dan yang hidup harus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Mengucap syukur karena Tuhan sudah berikan kasih karunia kepada kita. Mengucap syukur karena Tuhan sudah berikan kasih karunia kepada kita. Dan kalau kita mengucap syukur, kita percaya penuh kepada kedaulatan Allah. Kalau kita mengucap syukur artinya kita percaya meskipun hari ini kita dalam keadaan krisis, akan ada pelangi sehabis hujan. Betul? Karena Tuhan beracara di setiap musim hidup kita. Dan Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Dan kesetiaan Tuhan dari dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu kita hidup karena kasih karunia, yang pertama, kita harus mengucap syukur. Yang kedua, kita harus melakukan apa yang sudah Kristus ajarkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus melakukan kebenaran firman. Kita harus coba praktekkan firman itu. Kalau orang yang udah dapat kasih karunia, yang hidupnya sudah dibayar, yang hidupnya sudah menang, sudah merdeka, waduh, melakukan apapun aja enak, enteng rasanya. Kita harus melakukan apa yang Kristus ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Hidup di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Kenapa kita baik? Karena kita ciptaan Allah. Ciptaan Allah semuanya baik. Saya mau beritahu, agak sedikit keluar dari konteks saya. Karena kita ini buatan Allah. Artinya mentalnya Kristus ada sama kita. Kita sama-sama buatan Allah. Kita sama-sama made in heaven. Buatan Allah. Kita punya mental sama seperti Allah. Kalau orang lain bilang anak Yairus itu sudah mati. Tapi ketika Yesus hadir di sana, dia bilang apa? Yairus, tenang. Anakmu tidur. Wow, ini sudut pandang yang luar biasa. Kalau kita dibuatan Allah, kalau kita diciptaan Allah, kita di dalam Kristus, kita akan punya pola pikir, kita akan punya mental, mindset sama seperti Kristus punya mindset. Ketika anak Yairus, orang bilang apa? Anakmu mati. Yesus bilang anakmu tidur. Nggak heran ketika Musa waktu dikejar-kejar orang Mesir, ada laut Tebrau, orang lain bilang apa? Jalan buntu. Tapi kata Musa, ini jalan keluar. Ketika Yosua mau melewati tembok Yeriko, orang lain bilang apa? Tembok ini, kamu lewat diserang. Yosua bilang apa? Ada kemenangan di sini. Ketika Gideon mau menaklukkan suku asing yang mau menghancurkan dia, musuhnya seperti belalang ribuan. Tapi hanya dengan 300 orang, Gideon berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Kalau kata orang itu mustahil, tapi kata Gideon, kalau kata Tuhan itu adalah mungkin. Betul tidak? Ya. Oleh sebab itu Yesus dikatakan singa dari Yehuda. Kalau kita bicara soal singa, artinya singa itu adalah raja hutan. Kenapa singa dikatakan raja hutan? Sebab singa badannya nggak besar. Malah lebih besar beruang. Setuju sama saya? Lebih besar gajah. Kalau dibilang kuat, lebih kuat beruang, lebih kuat gajah.
Kalau dibilang lari cepat, anjing hutan larinya lebih cepat. Citah lebih cepat larinya, macan tutul lebih cepat larinya daripada singa. Kenapa singa dikatakan raja hutan? Karena mentalnya singa beda sama mental gajah. Mental singa kalah sama mental anjing hutan. Kalau singa lihat gajah artinya apa? Makan siang. Tapi kalau gajah lihat singa, lari. Kalau singa lihat anjing hutan, kejar. Kalau anjing hutan lihat singa, lari. Oleh sebab itu kenapa Yesus dikatakan singa dari Yehuda. Yesus tidak pernah lari dari masalah. Yesus selalu berkata kalau dalam masalah pasti ada berkat Tuhan. Di dalam, kalau kita mentok laut Tebrau itu ada jalan keluar. Orang bilang apa? Itu jalan buntu Musa. Kita dikejar-kejar sama orang Mesir. Kita bisa mati. Tapi Tuhan bilang apa? Tapi Musa bilang apa? Ini jalan keluar. Dia lempar tongkatnya. Laut terbelah jadi dua. Kalau Yesus bilang anak Yairus itu, orang bilang anak Yairus itu mati. Yesus bilang hidup. Hari ini kita berdiri. Kalau kita diciptaan Allah, kita adalah di dalam Yesus, kita dipersiapkan Allah sebelumnya supaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita harus melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Karena kita harus punya mental seperti Kristus. Pikiran kita mesti positif. Orang bilang jalan buntu, kita bilang apa? Jalan keluar. Orang bilang ini batu sandungan, kita bilang batu lompatan. Ada yang bilang ini adalah penghancur, ini adalah pemulih buat kita. Orang bilang, aduh saya sakit. Saya pasti binasa. Tapi kalau orang Kristen sedang sakit, dia bilang apa? Tuhan sedang mau menunjukkan kemuliaan atas hidupku. Itu baru namanya orang percaya. Katakan amin. Kalau hari ini kita dalam krisis, orang bilang aduh susah nih. Cilaka 12, cilaka 13. Tapi kalau orang Kristen bilang apa? Saatnya kita diberkati luar biasa di tengah-tengah krisis. Karena ada hal baik yang Tuhan siapkan di tengah-tengah krisis. Kita harus belajar. Yang Yesus ajarkan kepada kita, kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Murid-murid bilang apa? Tuhan ini badai ini, kita bisa mati nih. Yesus bangun dari perahu, dia katakan apa? Badai itu diam, tenang. Badai itu pun reda. Masalah hidup kita boleh ada. Tapi kita harus ingat, kita harus melakukan apa yang Kristus ajarkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus lakukan itu. Kita harus punya pola pikir, kita harus punya mentalnya Kristus. Singa itu kalau ngelihat gajah makan siang. Kalau gajah lihat singa, wah kabur. Time to run. Dia mesti lari kencang-kencang. Orang Kristen dapat masalah, hadapi. Mungkin kalau orang dunia, aduh habislah gua. Ini kali pasti mati, nggak lolos dah. Tapi kalau orang Kristen selalu ada pengharapan, selalu ada pengharapan di tengah-tengah krisis. Katakan amin. Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti beracara, dan Tuhan pasti membawa berkat pada hidup setiap kita. Amin. Ya. Poin yang kedua tadi yang pertama, setelah kita tahu semua karena kasih karunia Tuhan, kita harus mengucap syukur. Yang kedua, kita harus melakukan apa yang Kristus ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga. Setelah kita tahu ini semua karena kasih karunia Tuhan, Tuhan berikan kepada kita yang terbaik. Oleh sebab itu kita pun harus belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kita harus hidup yang tidak hidup dalam dosa, tapi hidup kita adalah hidup dalam kebenaran. Yesus baik sama kita. Yesus murah hati sama kita. Yesus mau berikan kasih karunia kepada kita. Supaya kita bertobat. Supaya kita minta ampun atas pelanggaran yang masih kita perbuat sampai hari ini. Kalau kita hari ini masih merokok, minta ampun sama Tuhan. Kalau hari ini kita masih pakai narkoba, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita hari ini kita masih main judi, minta ampun sama Tuhan. Kalau hari ini kita masih jauh dari Tuhan, yuk kita tahu penyertaan Tuhan luar biasa. Kebaikan Tuhan luar biasa. Saatnya kita berbalik kepada Tuhan. Hari ini kita memperingati tubuh dan darah Kristus. Tubuh yang terkoyak-koyak akibat dicambuk. Dan dari tubuh itu karena bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Darah Kristus, anggur melambangkan darah Kristus, pengorbanan Kristus.
supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Supaya kita jangan mengulangi perbuatan dosa kita. Kita yang seperti kain kesumba putih seperti bulu domba. Tuhan mau memulihkan dosa kita putih seperti salju. Oleh sebab itu, firman Tuhan dalam Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Roma pasal yang kedua ayat yang keempat, versi bahasa Indonesia sehari-hari yang lebih sederhana, saya mau coba bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau kalian pandang enteng kemurahan Allah dan kelapangan hati serta kesabarannya yang begitu besar. Pasti kalian tahu bahwa Allah menunjukkan kebaikan hatinya. Karena ia mau supaya kalian bertobat dari dosa-dosamu. Supaya kalian bertobat dari dosa-dosamu. Jangan anggap enteng kemurahan Allah. Jangan anggap enteng kebaikannya. Jangan anggap enteng semuanya. Kesetiaannya, kebaikannya itu untuk menuntun kita kepada pertobatan. Kepada hidup yang Tuhan mau. Hidup kepada jalurnya Tuhan. Supaya kita selalu on the track. Supaya kita masih di jalurnya Allah. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau memperingati tubuh dan darah Kristus. Supaya hidup kita selalu mengingat bahwa pengorbanan Kristus untuk membuat hidup kita penuh dengan kemenangan. Untuk membuat hidup kita penuh dengan kelimpahan. Yesus mati supaya kita tidak hidup dalam beban, tapi hidup dalam kelegaan, hidup dalam kemerdekaan. Jangan biarkan dosa mengintimidasi hidup kita. Kalau dosa mengintimidasi kita, kita nggak akan maksimal di hadapan Tuhan. Kita percaya kasih karunia Tuhan, kita percaya keselamatan Tuhan. Keselamatan Tuhan untuk membuat kita menjadi yang lebih baik. Menjadi ciptaan yang seutuhnya kepunyaan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Kalau ada dosa mengintimidasi kita, kita susah untuk membuat baik. Sebab itu, kalau kita tahu hari ini, kita ada karena kasih karunia Tuhan. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada pelanggaran yang masih kita buat sampai hari ini, bertobat. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Karena Yesus mati untuk membuat kita kelimpahan. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri iman kita. Membunuh karakter kita. Membinasakan status kita. Membinasakan bahwa kita ini adalah ahli waris kerajaan sorga. Yesus datang untuk membuat kita hidup kelimpahan. Hidup kita diberkati luar biasa. Memberkati orang lain luar biasa. Menjadi dampak, menjadi pengaruh yang luar biasa. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita harus sadar bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Pemberian gratis yang kita mau terima dengan iman. Supaya hidup kita luar biasa. Orang yang sudah tahu hidupnya penuh kasih karunia Tuhan. Dia orang yang mengucap syukur. Dia orang yang melakukan perintah Tuhan. Dia orang yang punya mental seperti Bapa di sorga. Yang punya pandangan, yang punya pola pikir, pola pandang sama seperti Yesus. Dan orang yang bertobat, yang tidak lagi hidup lama, tapi hidup baru bersama dengan Kristus. Dan ayat terakhir saya Bilangan pasal yang ke-6, ayat 24-26. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah di awal September ini, selama bulan September ini, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang menerima kasih karunia Allah dengan iman. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Evri Maderus,
untuk melayani kita di perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saatnya kita menghampiri perjamuan kudus. Mari kita masuk dalam doa dulu. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini pun Kau berikan kesempatan bagi kami bisa mengikuti perjamuan kudus pada minggu ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Engkau sudah memberikan pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Dalam pengorbanan-Mu, kami bisa kembali kepada asal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami menghampiri perjamuan kudus. Serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil roti, arahkan tangan kita ke atas. Kita masuk dalam perjamuan. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita, orang berdosa dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti anggur yang diberkati itu melambangkan Tuhan darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafirah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging, minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberikan kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya. Supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia. Supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan peroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan tangan kita dan cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan dan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sebab ia datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perjamuan kudus selesai. Kita masuk dalam doa berkat. Mari angkat tangan kita ke atas.
Jika kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu akan mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanammu pada masanya. Hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak ada lagi kekerasan, keruntuhan, kutukan, sakit penyakit, penceraian, kemiskinan di dalam rumahmu. Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan adalah penjagamu. Tuhan adalah naunganmu sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, akan menjaga nyawamu. Dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. Bagimu akan ada matahari tidak pernah terbenam, bulan tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Yang paling kecil akan menjadi besar, yang paling lemah akan menjadi kuat. Sengsara akan dihibur, tawanan akan dibebaskan, terkurung akan dilepas, lemuk hati akan dilawat. Setiap hari kamu akan menikmati sukacita abadi bagimu. Keluargamu, anak cucumu akan terkenal, terhormat, terpuji dimanapun kau berada. Dan engkau akan menikmati janji-janji Allah. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mari kita arahkan tangan ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Kasih Allah tidak berkesudahan, persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati semuanya.